Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pajak dan subsidi. Dalam matematika ekonomi, pajak dan subsidi dianalisis menggunakan fungsi matematika, persamaan permintaan dan penawaran, serta perubahan keseimbangan pasar. Nah, pembahasan ini tidak hanya bersifat konsep, tetapi juga menekankan pada perhitungan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak atau subsidi. Nah, di sini ada konsep dasar dalam matematika. Sebelum membahas pajak dan subsidi, perlu kita pahami konsep dasar berikut ini. Yang pertama, ada fungsi permintaan atau demand function, yaitu menunjukkan hubungan antara harga atau P dan jumlah barang yang diminta atau QD. Yang kedua, fungsi penawaran atau supply function, yaitu menunjukkan hubungan antara harga atau P dan jumlah barang yang ditawarkan atau QS. Yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu keseimbangan pasar atau market equilibrium, terjadi ketika QD sama dengan QS. Dalam analisis matematika, semua konsep tersebut dinyatakan dalam persamaan aljabar. Nah, kemudian ada fungsi permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada bentuk umum fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Nah, di sini bentuk umum fungsi permintaannya yaitu QD sama dengan A dikurang BP, dengan catatan B-nya lebih besar dari 0. Kemudian ada fungsi penawaran yaitu QS sama dengan min C ditambah BP, dengan catatan D-nya lebih besar dari 0. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk P sama dengan F kali Q. Nah, fungsi ini menjadi dasar dalam menghitung keseimbangan pasar. Kemudian, keseimbangan pasar tanpa pajak dan subsidi. Nah, keseimbangan pasar terjadi ketika QD sama dengan QS. Contoh umumnya, misalnya QD sama dengan 16 dikurang 4P, QS-nya sama dengan 2P dikurang 2. Nah, langkah mencari keseimbangannya, yang pertama kita samakan dulu QD dan QS. Yang kedua, hitung nilai P-nya. Yang ketiga, substitusikan nilai P ke salah satu fungsi untuk mendapatkan Q. Pengertian pajak dalam matematika. Dalam matematika, pajak didefinisikan sebagai tambahan biaya per unit barang yang dikenakan oleh pemerintah. Secara matematis, pajak tidak mengubah fungsi permintaan, tapi pajak mengubah fungsi penawaran. Artinya hanya fungsi penawaran yang mengalami pergeseran. Pajak spesifik. Jika pajak sebesar T dikenakan per unit barang, maka fungsi penawaran sebelum pajak P sama dengan V kali Q. Fungsi penawaran setelah pajak yaitu V P kali V sama dengan V kali Q ditambah T. Secara grafik, kurva penawaran bergeser sejajar ke atas sebesar T. Keseimbangan pasar setelah pajak. Keseimbangan pasar setelah pajak diperoleh dengan VD sama dengan VS plus T. Langkah matematis. 1. Tentukan fungsi permintaan. 2. Tentukan fungsi penawaran setelah pajak. 3. Samakan PD dengan PS plus T. Hitung harga dan jumlah keseimbangan baru. Contoh perhitungan pajak. Diketahui QD sama dengan 12 kurang Q, QS sama dengan 2 plus Q, pajak per unit sama dengan 4. Sebelum pajak, 12 kurang Q sama dengan 2 plus Q, Q sama dengan 5, P sama dengan 7. Setelah pajak, 12 dikurang Q sama dengan 6 plus Q, Q sama dengan 3, P sama dengan 9. Pajak menyebabkan harga naik dan jumlah turun. Penerimaan pajak pemerintah. Total pajak yang diterima pemerintah, T sama dengan T kali Q. Dengan T sama dengan pajak per unit, Q sama dengan jumlah barang setelah pajak. Pajak dapat ditanggung oleh konsumen dan produsen. Beban pajak. Beban pajak konsumen, VT kurang PE kali QT. Beban pajak produsen, total pajak konsumen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian subsidi dalam matematika. Subsidi atau dapat dilambangkan dengan S adalah pengurangan biaya produksi per unit barang yang diberikan pemerintah. Dalam analisis matematis, subsidi tidak mengubah permintaan, subsidi bisa mengubah penawaran. Efek subsidi berlawanan dengan pajak. Subsidi spesifik atau per unit. Fungsi penawaran sebelum subsidi adalah P melambangkan price sama dengan fungsi Q atau quantity. Dan fungsi penawaran setelah subsidi berubah menjadi P sama dengan fungsi atau F dalam kurung quantity dikurang dengan subsiden. Kurva penawaran bergeser sejajar ke bawah sebesar S. Selanjutnya, keseimbangan pasar setelah subsidi. Keseimbangan pasar setelah subsidi dilambangkan dengan PD sama dengan PS minus atau dikurang dengan S. Langkah-langkahnya adalah: 1. Tentukan dulu fungsi permintaan atau PD. Yang kedua, tentukan fungsi penawaran setelah subsidi atau PS. Yang ketiga, samakan kedua fungsi tersebut. Dan terakhir adalah hitunglah price dan quantity keseimbangan baru tersebut. Akan masuk ke dalam contohnya. Diketahui fungsi permintaan atau KD-nya itu sama dengan 12 minus 2P. QS-nya atau fungsi penawaran sama dengan min 4 plus 2P. Subsidinya kita akan mengambil dengan 2. Setelah subsidi maka 12 min 2P sama dengan min 4 plus 2P. P-nya sama dengan 4, Q sama dengan 4.
Setelah subsidi, harga turun menjadi P sama dengan 3, jumlah naik menjadi Q sama dengan 6. Subsidi bisa menurunkan harga dan menaikkan jumlah. Kita akan masuk ke perhitungan subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah itu dirumuskan dengan SJ sama dengan S kali Q atau supply dikali quantity. Subsidi per konsumen dilambangkan dengan PE minus PS dalam kurung dikali Q atau quantity. Dan subsidi produsen SG atau subsidi pemerintah dikurang dengan subsidi konsumen. Jadi kesimpulannya, dalam matematika ekonomi, pajak dan subsidi dianalisis melalui fungsi permintaan dan penawaran untuk menentukan keseimbangan pasar. Pajak menyebabkan fungsi penawaran bergeser ke atas sehingga harga meningkat dan jumlah barang menurun. Sedangkan subsidi menggeser fungsi penawaran ke bawah sehingga harga menurun dan jumlah barang meningkat. Pajak dan subsidi tidak mempengaruhi fungsi permintaan, tetapi hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Dengan pendekatan matematika ekonomi, dampak kebijakan pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar dapat dianalisis secara jelas dan terukur. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.